الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri. Ayyaman ma'dudat ini mengandung beberapa unsur, mengandung beberapa makna, beberapa maqasid. Salah satu di antaranya adalah ketika Allah memanggil ahlul iman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini, Allah paham bahwasanya imannya para hamba itu yatafawatun. Imannya para hamba itu berbeda-beda. Ada yang imannya sekelas Abu Bakar. Ada yang imannya sekelas siapa? Umar ibn Khattab. Ada yang lebih kurang daripada itu. Ba'duhum min ba'd. Ada yang memang taraf keimanannya tidak sama. Dan ini diakui. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyertakan dengan dua pesan. Yang pertama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang pertama, ini pesan kepada ashab di'aful iman. Orang-orang yang imannya tidak terlalu kuat. Kita tidak bilang lemah, tetapi apa? Tidak terlalu kuat. Allah memberikan pesan keringanan. Yang pertama bunyinya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seakan-akan puasa yang kalian akan jalani ini, jangan khawatir. Umat-umat sebelum kalian pun pernah mendapatkan syariat seperti ini, bahkan lebih dahsyat. Oleh karenanya para ahli tafsir mengatakan tujuannya adalah litakhfif, untuk meringankan. Dan yang kedua, indikasinya adalah ketika Allah menambahkan dengan ungkapan ayyamam ma'dudat. Padahal kalau dihitung-hitung Ramadan itu memang singkat, Pak. Kalau dibilang banyak atau sedikit, sedikit. Dibandingkan 360 hari atau 365 hari, banyakan mana puasa kita dengan yang enggak puasanya? Lambung kita nih. Lebih sering istirahat puasa apa kagak puasa? Katakan kalau kita puasa aja, itu nggak sebanyak kita puasa di bulan atau tidak puasa di bulan selain Ramadan. Oleh karenanya, bagi siapapun yang menyadari bahwasanya Ramadan ini adalah seperti yang Allah kisahkan, tidak ada yang kaget. Nggak ada yang kaget. Mereka pasti akan paham bahwasanya Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Oleh karenanya kalau malam hari ini sudah malam 27, jangan kaget. Perasaan baru kemarin kita menunggu sidang isbat kan gitu ya? Ingat itu? Malam Sabtu hujan deras, sidang isbat sampai jam 7:30 belum selesai. Yang ada di masjid udah banyak, bahkan DKM udah ketar-ketir, imam pertama udah siap, tapi sidang isbat belum keluar. Itu kalau yang imannya lagi lemah tuh. Kalau yang masuk kategori imannya lemah, itu dalam hati kecilnya masih bilang begini, kalau bisa puasa hari Minggu aja deh. Betul? Masih ngarep gitu, kalau bisa puasanya hari Minggu aja, jangan Sabtu. Tapi apa? Akhirnya sidang isbat menetapkan kalau puasanya hari Sabtu. Dan hari ini, malam ini kita sudah sampai di malam ke-27. Jadi jangan heran ketika Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, bagi mereka yang ashabu bi'afil iman, cukup diringankan. Tetapi kata para ahli tafsir,
Ayyam ma'dudat ini ternyata kalau bahasa anak TikToknya ada POV lain, ada point of view lain, yang dimana point of view-nya para ahlul iman. Di antara orang-orang yang sangat berpengaruh dengan ungkapan ayyam ma'dudat ini diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap kali mengingat kalimat ayyam ma'dudat itu baru masuk Ramadan aja udah nangis, Pak. Kenapa? Kata dia, wallahi innaha latarham. Demi Allah, Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Dan Sayyidina Ali itu tidak ada setiap malam yang bertambah di bulan Ramadan kecuali ada perasaan gundah dan takut di dalam hatinya. Ya Allah, ini malam sudah lewat, besok jadi malam 20, besok hari ke-27, besoknya malam 28 terus. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki perasaan gundah, sedih. Bahkan ketika di malam takbir itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah diketemukan oleh istri tercintanya. Wajahnya ceria, tersenyum, tapi air matanya deras. Air matanya deras, tapi mukanya, wajahnya tersenyum. Gambaran yang sulit diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh istri beliau Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ditanya, wahai Ali, wahai suamiku Ali, apa kira-kira yang engkau sedang rasakan? Wajah ceria, tersenyum, tapi air mata begitu deras. Kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, tidak tahu apa yang harus aku katakan, karena malam ini adalah malam hari raya. Aku harus bahagia karena besok adalah hari kemenangan, hari lebarannya kaum muslimin, Id. Tapi beliau mengatakan, tetapi ada satu hal yang menggelayuti diriku. Apa? Sampai detik ini aku tidak tahu apakah aku termasuk orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan ini atau tidak. Akuntu minal maqbulin fa'uhanni. Kalau aku termasuk orang yang keterima amal ibadahku, maka aku bisa mengucapkan selamat kepada Anda. Fa illam akun dzalik fakuntu minal matrudina fanu'azzih. Tapi kalau seandainya aku adalah orang yang tertolak, maka aku akan bertakziah, berbela-sungkawa untuk diriku sendiri. Ini perasaan-perasaan ketir, Pak. Kita di malam-malam seperti ini mestinya ada perasaan khawatir, sedih. Makanya tadi saya katakan, indikasinya hari Ramadan itu pendek. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, lau aliman nasu ma fi Ramadan. Kalau manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau anna sanata kullaha Ramadan. Kalau orang mengerti tentang Ramadan dengan sebaik-baiknya pengertian, kalau dia paham, kita paham betul nih Pak, tentang arti Ramadan, berkahnya Ramadan, indahnya Ramadan, jutaan sajian Allah, Maidah Ramadaniyah atau Maidah Rahmaniyah, sajiannya Allah begitu dahsyatnya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, la tamannau anna sanata kullaha Ramadan. Berharap kalau ada yang paham dan begitu cintanya sama Ramadan, kata Rasulullah, dia berharap kalau sepanjang tahun itu Ramadan semua. Kira-kira kita yang mana nih? Gimana Pak? Kira-kira kita yang mana? Kira-kira kita sama nggak sama anak-anak kecil di rumah tuh, yang nyoletin jadwal imsakiyah, baru sahur 2 kali, laporan ke abinya, Bi, 28 hari lebaran, Bi. Kira-kira yang mana gitu? Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ke-27 ini adalah kesempatan besar bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala natadarak baqaya Ramadan. Kita mengutin sisa-sisa Ramadan. Kalau malam ini katakan Masjid Al-Insan penuh, katakan penuh nih, misalnya yang kajian sampai sini-sini nih, sampai di belakang Ustadz agak muat tuh, yang ibu-ibu juga begitu, yang di luar, seumpamanya nih, Masjid Al-Insan penuh gitu. Saya yakin yang di luar Masjid Al-Insan juga banyak, yang kagak datang lebih banyak, betul nggak? Oleh karenanya
kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, yang meringankan langkah kita, yang memudahkan niat kita, sehingga kita barangkali di sisa-sisa tenaga kita pulang kerja masih lanjut berangkat i'tikaf, melanjutkan tilawah Quran kita, merogoh kocek kita untuk sedekah, berdoa ngerengek-rengek minta kepada Allah. Dan ketahuilah apa yang kita lakukan di malam-malam hari ini, bahkan dari sejak tadi subuh sampai besok ketemu subuh, ingat, kita tidak mengejar pahala. Yang kita kejar cuma satu, yaitu ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan ini bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kita cuma minta agar Allah ridho, dan caranya ini beragam-ragam. Seperti anak kecil kalau lagi mencari perhatian orang tuanya, apapun dia lakukan supaya orang tuanya perhatian kepada dirinya. Kan gitu ya, mencari perhatian. Kalau anaknya yang tantrum, nangis supaya digendong sama orang tuanya. Dan dia tidak akan berhenti sampai orang tuanya memberikan perhatian kepada dia. Begitu juga malam ini. Yang antum lakukan dan kita lakukan, baca Quran, zikir, sedekah, i'tikaf, sholat, sujud, doa. Demi Allah, itu semua tujuannya cuma satu, tertuang dalam doanya Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan kepada istri tercintanya Rasulullah SAW yang bernama Aisyah. Ketika beliau bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau datang malam-malam Lailatul Qadar, apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya kerjakan? Sebagian kita barangkali mengira i'tikaf kita itu bisa memberikan kita Lailatul Qadar. Ketahuilah, i'tikaf itu wasilah. Berapa banyak orang yang beriktikaf tapi hatinya tidak beriktikaf. Jasadnya di masjid tapi hatinya melayang ke 7 lapisan bumi yang lain. Badannya ada di masjid, iktikaf di masjid, tapi pikirannya kemana-mana. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan bahkan masih sempat nonton drakor. Mumpung iktikaf pakai wifi masjid 10 season hatam. Saya kemarin sangat tidak setuju sebagian masjid ngadain nobar Bahrain lawan Indonesia. Saya bilang kepada DKM bilang, antum cuma punya 2 pilihan. Antum tunda itu sholat, suruh orang nonton di rumahnya. Sepakat Bapak Ibu sekalian, sholat tarawih pada hari Selasa tanggal 25 dimulainya jam 9 malam. Ini jangan kemudian habis sholat isya itu layar dibentangkan di area masjid. Orang dengan sejadahnya, dengan sarungnya, dengan gamisnya nonton, boleh. Kadang i'tikaf kita itu masih perlu i'tikaf. Istighfar kita masih perlu istighfar. Quran kita masih perlu dibacakan Quran. Artinya apa? Ibadah kita masih banyak yang perlu diluruskan. Oleh karenanya, ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi, demi Allah, bisa jadi ada orang yang tidak hadir di tengah-tengah bersama kita, tetapi jasadnya berada di tempat yang paling kumuh, di tempat yang paling sibuk, bahkan di pusatnya kesibukan dunia, atau bisa jadi tempat yang sibuk dengan maksiat. Tetapi demi Allah, hatinya terpaut dengan Allah lebih kencang daripada terpautnya hati kita saat ini. Jasad kita benar di masjid, kita ada di masjid, kita seakan-akan terlihat sibuk dengan Quran kita, kita seakan-akan sibuk dengan zikir kita, kita seakan-akan sibuk dengan i'tikaf kita. Tetapi yang perlu dihadirkan dalam i'tikaf ini adalah hati, jisman wa ruhan. Oleh karenanya, salah satu di antara pengertian tentang i'tikaf menurut ulama-ulama khalaf itu lebih cerdas atau lebih enak diterima ketimbang, bukan tidak cerdas ya, ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu mungkin terlalu berpatokan kepada fikih. Tetapi kalau yang pernah dicantumkan oleh Syekh Muhammad At-Tahan ketika beliau menyebutkan tentang pengertian i'tikaf,
beliau menyebutkan uzlatun muaqqatatun fi tafrighin nafsi iqbalan ilallah wa im'anan fil ibadah. 3 i'tikaf itu yang pertama uzlah. Uzlah itu sama persis kalau contoh lamanya dulu dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Gua Hiro. Itu uzlah. Memutus tali hubungan kita dengan dunia. Handphone kita bawa ke i'tikaf, terkadang justru pusat masalah kita dalam i'tikaf adalah handphone. Saya nyebutnya setan gepeng. Setan gepeng. Yang kedua, uzlah. Barangkali kita datang ke sini bawa keluarga kita. Kita bawa istri kita, kita bawa anak-anak kita. Tetapi ketika berangkat bersama mereka ke tempat i'tikaf, kita belum bersepakat kepada mereka. Bilang kepada istrinya, Bunda, bilang kepada anaknya, anak-anakku, ini kita ke masjid bukan pindah tidur. Kita ke masjid masing-masing kita bermujahadah, ngotot. Kalau engkau lelah beribadah atau tidak mampu bersemangat untuk ibadah, tolong jangan ganggu ayah, jangan ganggu bunda, dan jangan ganggu orang lain. Tidurlah nak. Jangan berisik, jangan bikin masalah, jangan mengeluarkan suara. I'tikaf. Dan kita lupa, Pak, i'tikaf itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dikatakan hukum i'tikaf di bulan Ramadan itu sunnah. Tetapi ketika ditanya hukumnya i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hukumnya bukan sunnah, tetapi sunnah muakkadah. Tetapi yang menjadi garis bawah bagi kita saat ini adalah, mumpung masih ada sisa-sisa malam di bulan Ramadan, jangan sampai i'tikaf kita itu tidak optimal. I'tikaf kita sering menjadi sumber masalah. I'tikaf kita kadang sering tidak khusyuk. I'tikaf kita kadang sering tidak berbuah hasil. Kenapa? Karena ternyata i'tikaf kita itu bukan i'tikaf. Kita cuma pindah tidur doang. Anak-anak kita girang, di masjid lega, di rumah kagak lega, akhirnya di sini seneng. Di rumah nggak ada AC, di masjid ada AC, tidur makin pules. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, ada 3 indikator. Apakah Ramadan kita ini memberikan efek kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan skala yang terbesar sekalipun. Ramadan itu memberikan indikasi kepada kita kalau 3-tiganya ini dibawa oleh seorang muslim yang di awal ayat dipanggil dengan panggilan yang istimewa, ya ayyuhalladzina amanu, pasti orang ini akan mengalami upgrading, pasti. Yang pertama, indikasi keimanan. Karena tidak mungkin ada orang yang menikmati Ramadan ini kecuali ahlul iman. Hanya ahlul iman yang tidak ngeluh tentang Ramadan. Aduh, berat banget puasanya. Ya Allah, qiyamul lail ini panjang banget nih imam. Ya Allah, ini tarawih kenapa di sini sih? Nggak tahu kalau imamnya panjang. Coba di musola samping lebih pendek. Ahlul iman nggak bakalan ngeluh, Pak. Ngeluarin infak setiap hari, berbagi takjil setiap hari. Ahlul iman sebelum datang Ramadan dia sudah jatuh cinta duluan dengan Ramadan sebelum Ramadan datang. Para sahabat itu dulu meminta, salafus saleh itu kalau ketemu Ramadan itu udah bukan lagi tempat bagaimana menyemai, bukan lagi tempat untuk meningkatkan amal, bukan. Tetapi itu puncaknya mereka. Puncak rindunya Ramadan. Al-Imam Abu Bakar Al-Khurafi kalau nggak salah. Beliau pernah mengatakan dulu ketika kita diajarkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu Rajab itu bukan main-main bagi para salafus saleh. Mereka tahu kalau Rajab itu bulan haram, betul nggak? Bulan haram ada berapa? Ada berapa bulan haram?
Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan Allah ciptakan bulan-bulan di sepanjang tahun. Tetapi Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimana Allah katakan sebagai bulan haram. Kata Rasulullah menafsirkan ayat ini, 3 bulannya beruntutan, kalau kata orang Betawi berentetan, yang gitu ya. Yang satunya fardan, sendirian. Yang 3 bulannya apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa wahidun fardun, dan yang satunya jomblo, sendirian. Siapa? Bulan Rajab. Salafus soleh itu sudah minta dipertemukan dengan Ramadan itu bukan bulan Rajab, Pak. Tapi bahkan dari bulan Rabiul Awal itu mereka mengatakan Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan. Mereka membagi bulan itu ada 5 bulan. Mereka meminta Rabbana taqabbal minna Ramadan, yang sisanya mereka mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Oleh karenanya indikasi yang kita dapatkan di Ramadan ini harus kita bawa. Yang kita bawa setelah Ramadan adalah iman. Wajar, Pak, kalau di bulan puasa ini istilah yang saya baru dengar di Ramadan kali ini, istilah anak-anak mokel. Tahu mokel? Ya? Mokel. Ini anak-anak muda pada ketawa nih. Tahu mokel? Mokel apa, Bang? Apa, Bang, mokel? Makan siang-siang di bulan Ramadan. Ya kalau di luar Ramadan sih nggak apa-apa. Ini coba, Pak, saya nanya nih ke Bapak nih, Bapak Ibu-ibu. Coba deh. Jawab dengan sejujurnya nih, di lingkungan kita, tempat tinggal kita, coba deh. Sebegitu lumrahnya orang muslim tidak berpuasa. Di lingkungan kita pasti tahu. Namanya muslim, keluarganya muslim, agamanya Islam, tapi dengan santainya dia tidak berpuasa. Ngerokok siang hari tanpa malu. Ntar jam 4 dia ikut-ikutan gelar lapak, jualan lontong, gorengan. Tapi Ramadan itu bagi mereka spesial, tapi bagi ahlul iman lebih spesial lagi. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, memang hanya orang Ramadan, ahlu Ramadan yang akan menikmati Ramadan ini. Semakin bertambah hari, semakin berdegup kencang. Ibaratnya kalau sering kita dengar, para ulama mengatakan akhir Ramadan itu ibarat orang yang ikut lomba pacuan kuda. Semakin mendekati garis finish, maka kecepatannya, kekuatannya semakin kencang. Dan itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul iman. Kecuali oleh ahlul iman. Nggak ada. Makanya jangan kaget, Pak, kalau di lingkungan kita, na'udzubillahi min dzalik, saya dari mulai hari pertama itu sampai kemarin itu, Pak, bahkan di yayasan kami itu kemarin sempat membahas tentang penyaluran zakat fitrah. Lebih meneliti lagi, memastikan ini penerima manfaat dari zakat orangnya sholat apa kagak, puasa apa kagak. Kalau memang ada yang mengatakan, Ustadz kan gak ada aturan nih, mustahik, mereka itu fakir, miskin, ada yang lebih dasar daripada itu. Fakir miskin menurut siapa? Fakir miskinnya menurut fikih, kan gitu. Sementara di dalam fikih itu dikatakan sebelum ada syariat zakat, sebelum ada syariat puasa, ada syariat apa, Pak? Sholat. Jadi jangan sampai mereka yang tidak sholat itu merasa aman-aman aja. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia santai aja. Kata dia, gue nggak puasa kemarin, tapi dapat zakat tuh dari masjid. Tidak. Inilah yang menyebabkan zakat kita tidak berdaya, disebabkan kenapa? Jadi rutinitas ibadah kita tetap kita lakukan. Sholat, zakat. Tapi selesai. Ketika zakat itu tidak mampu memperdayakan atau memberdayakan iman masyarakat, mendidik. Bang, kalau abang puasa, abang sholat, abang bukan cuma dapat beras 4 liter, Bang, tapi abang dapat modal dari zakat buat dagang. Kenapa, Pak? Jangan sampai justru Al-Quran mengatakan yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Apa lanjutannya? La yas'alunan nasa
ilhafa. Al-Quran memerintahkan, hei kalian itu kalau sedekah, kalau zakat, kasih sama orang yang kagak minta. Cari orang-orang mustahik, fakir, miskin, utangnya banyak, tunggakannya banyak, rumahnya reot, hidupnya susah, kadang makannya 1 liter bisa 4 hari, 5 hari. Tuh yang kayak gitu dicari. Jangan orang yang datang. Yang datang bisa jadi lebih cerdas, Pak. Dia di sini jam 1, jam 2 di sana, pulang-pulang bawa berapa? 20 kilo. Tapi ada orang yang yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Al-Quran mengatakan ta'rifuhum bisimahum. Kalian pasti tahu dari penampilan mereka, ta'rifuhum bisimahum. Dan Al-Quran mengatakan la yas'alunan nasa ilhafa. Kembali kepada ini, bahwasanya iman ini menjadi indikator. Sepulangnya kita atau setelah selesainya kita dari bulan Ramadan ini, hanya ada sisa di dalam hati kita, yaitu iman. Ramadan pasti pergi nggak? Pasti pergi kan? Ada kemungkinan kita berhari raya hari apa? Kemungkinan kalau Senin udah pasti. Ini bapak-bapak jangan dianggap enteng, Pak. Ibu-ibu udah puyeng, Pak. Kata ibu-ibu gini nih, kalau saya masak opor hari Minggu, wah, ternyata lebaran hari Minggu, waduh, telat saya. Tanyain deh ibu-ibu. Ibu-ibu pasti harus memastikan malam Ahad itu opor, sayur godok, ketupat harus siap. Tanya deh, semur udah ada. Mendingan besok sahur itu sayur godok saya angetin, ketimbang daripada besok hari Minggunya ternyata lebaran. Betul nggak, Bu? Tuh, persiapannya segitunya, Pak. Ini di sisa ini nih, di sisa waktu kita ada kemungkinan, ada peluang kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Besok kita akan bertemu dengan malam genap, besoknya lagi. Tapi 10 hari terakhir kemungkinan malam Lailatul Qadar. Saya dari kemarin malam 21, setiap malam ganjil tuh pulang i'tikaf kita tungguin nih sampai jam 8. Wah, adem nih. Lailatul Qadar nih. Setengah 9 panas. Tapi pas malam genap tadi subuh adem nggak? Adem. Malam genap, malam 26, ayo. Pas giliran malam genap kita kagak nonton. Malah nonton, bukan nggak datang. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, yang pertama, Ramadan ini pasti akan pergi, pasti akan meninggalkan kita. Ramadan dalam hitungan hari akan berubah menjadi nama. Kalau Ramadan sudah pergi, akan berganti dengan bulan Syawal. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, keimanan inilah yang akan kita bawa sepeninggal bulan Ramadan. Orang-orang yang berdampak kebaikan di bulan Ramadan, mereka tidak akan merasa asing lagi dengan Al-Quran. Mereka tidak akan asing lagi dengan masjid, tidak akan asing lagi dengan sedekah. Karena mereka sudah menikmati marhalah imaniyah jadidah. Mereka sudah masuk dengan marhalah iman yang baru, yang Allah sebut dengan istilah la'allakum tattaqun. Yang kedua, Ramadan ini harus kita hadirkan dengan sebuah indikator yang disebutkan oleh Al-Quran dengan istilah faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Allah mengatakan fal yasumhu ini dengan bentuk fi'lul amri, karena fi'il mudhari' kemasukan lamul amr, fal yasumhu. Seakan-akan pesannya ini bahwasanya ada unsur mujahadah. Barangkali kita pernah mendengar Ramadan itu bukan bulan baru dalam Islam. Ramadan itu adalah bulan lama. Disebut Ramadan karena Ramadan artinya apa? Syadidul hararah. Dan memang kalau dihitung-hitung Ramadan itu tidak ada yang nyaman. Enggak ada, Pak. Siapa yang nyaman berpuasa, nggak makan, nggak minum? Nggak nyaman. Tetapi kalau sudah berbentuk keimanan, dia akan menikmati. Oleh karenanya yang kedua, menjadi indikator keberhasilan Ramadan kita ini adalah setelah selesainya kita dari Ramadan, kita akan membawa ruh yang kedua, yaitu ruhul mujahadah. Hal ini dituangkan oleh Al-Imam Said Hawa di dalam kitabnya Tazkiyatul Anfus. Beliau mengatakan kita tidak akan membahas secara mendalam tentang rukun dan ibadah puasa secara fikih.
Karena itu gampang dipelajari. Oleh karenanya kalau bicara Ramadan cuma dikaitkan tentang puasa, gampang Pak, kita khatam. Mikirin bagaimana caranya bertahan hidup dari mana? Dari mulai subuh sampai maghrib. Gimana caranya bisa bertahan nih? Sahurnya banyak, kan gitu ya? Betul nggak? Kalau orang yang salah paham nih, akhirnya apa? Sahurnya kudu banyak, kudu kenyang, semuanya lengkap, proteinnya banyak. Kemudian apa? Ketika datang waktu berbuka, lebih heboh lagi. Berbukanya barbar, semua disantap sama dia. Oleh karenanya masyaallah hadirin, Ramadan tidak menginginkan itu. Ketika Allah mengatakan mujahadah yang diinginkan ini bukan soal dua hal. Kan mujahadah ada dua nih di bulan Ramadan. Yang pertama, al-mujahadatu fi tarki ma nahallahu anhu. Mujahadah kita itu kalau kita dimasuk level pertama, kata Imam Said Hawa, kalau kita masuk saja nih di level mujahadah Ramadan yang pertama, kita mampu masuk di tangga yang pertama, itu kita udah jadi makhluk yang luar biasa. Apa? Kalau kita sudah mampu meninggalkan apa yang Allah larang, kita sudah masuk kategori hamba Allah yang hebat. Kenapa hebat? Kenapa hebat? Kenapa kita dibilang hebat berada di bulan Ramadan? Karena kita telah mampu meninggalkan perkara-perkara yang halal. Kita sadari nggak? Kita sadari nggak? Coba deh. Kita puasa, yang kita tinggalin apa? Khamr? Bukan. Yang kita tinggalin apa? Zina? Bukan. Yang kita tinggalin apa? Makanan haram, babi? Bukan. Itu bukan levelnya orang iman. Orang beriman itu sudah tidak lagi membahas tentang perselingkuhan. Orang iman itu tidak lagi membahas tentang perzinahan, tentang repotnya ninggalin rokok, tentang repotnya ninggalin khamr, tentang repotnya enggak. Itu urusannya orang Islam, orang Muslim. Makanya kata Rasulullah, ketika membahas tentang orang yang berzina, ada orang Islam berzina, ada nggak? Enggak, orang Islam, Muslim berzina ada nggak? Muslim nyopet ada nggak? Ada. Muslim mabuk ada nggak? Makanya kata Rasulullah, ketika beliau menggambarkan seseorang Muslim yang berzina, mencuri, membunuh, beliau dengan hadisnya mengatakan apa? La yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang mencuri itu dan dia berlabel mukmin, enggak ada. Artinya apa kalau kita balik? Orang mukmin itu enggak ada yang mencuri. Orang mukmin itu enggak ada yang mencuri. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang mukmin yang berzina, tidak ada. Kenapa? Karena dia mukmin. Dia tahu rukun Islam berbeda dengan rukun iman. Makanya orang-orang Arab Badui ketika datang kepada Rasulullah SAW dan mengakui kalau mereka itu adalah ahlul iman, apa bunyi ayatnya? Qalatil a'rabu amanna. Diterima nggak Rasulullah? Jangankan Rasulullah, langit aja Allah saja menolak. Allah langsung membantah. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu. Kalian ini belum beriman. Walakin qulu aslamna. Artinya beda, Pak. Sekarang pertanyaan bagi kita nih. Kita berada di mana? Marhalah imaniyah kita di mana? Apakah kita masih dalam Islam? Apa sudah masuk ke dalam iman? Apa sudah naik? Karena nanti efeknya ini akan terasa. Mujahadah yang kita tinggalkan itu di tangga yang pertama apa tangga yang tertinggi? Tangga yang pertama kata Imam Said Hawa itu kita sebenarnya udah canggih, Pak. Kalau kita mujahadah yang pertama kita sudah keren. Apa? Orang kita sudah mampu meninggalkan yang halal. Nasi di rumah kita di dalam rice cooker halal nggak? Halal. Ini kalau jawabannya versi orang Betawi gini, Pak. Ini kalau jawaban versi orang Betawi, kan saya orang Betawi nih. Jawabannya begini nih. Nasi gua. Rice cooker gua. Beli beras pakai duit gua. Nggak perlu larang kan gitu ya. Orang Betawi kan gitu tuh. Saya ini cerita sedikit nih. Dulu saya punya encing di akhir hayatnya itu beliau punya penyakit komplikasi. Jantung, asma, gula. Ini sedikit intermezzo biar pada nggak ngantuk. Tiba-tiba ini lagi pakai selang nih Pak, oksigen masih pakai gitu nih, pakai
apa namanya itu, masker oksigen. Tiba-tiba orang kaya nih, Betawi kaya Pak, yang kontrakannya udah kagak kehitung. Ini Betawi berjedar kalau kata orang Betawi ini, kaya. Ini kalau yang bangkisnya keluar duit nih, saking kaya. Lagi sakit, tiba-tiba dipanggil anaknya, Mar, ini Mar, nah Pak, sambil ngeluarin duit Pak, 300.000, lu cariin gue duren. Orang lagi sakit, pakai masker oksigen Pak. Kata anaknya, Pak, nggak boleh Pak sama dokter, Bapak nggak boleh makan duren. Jawabannya apa? Kok lu ngelarang gua? Duit gua. Yang makan gua. Yang sakit gua, yang mati gua. Kalau begitu mau bilang apa Pak? Orang Betawi kalau udah ngambek bahaya Pak. Sama kita juga begitu Pak. Kalau kita membangkang sama Allah, itu nasi di rice cooker kita, air di dispenser kita, makanan di rumah kita Pak. Istri nggak ada, anak pergi. Bisa nggak kita makan? Bisa. Bisa Pak, demi Allah bisa. Jangankan yang kagak ada CCTV, tengah hari borong aja orang pada makan biasa aja Pak. Jam 3 sahur, jam 4 sahur, jam 10 udah nemplok di warteg Bahari banyak. Hah? Kalau kata anak sekarang udah yang udah pada mokel udah pada mokel dulu. Hah? Jam 4 ya sahur sama keluarganya. Rumah di Sawangan sono Depok. Kerja di Ben Hill. Iman lemah. Lebih tipis daripada tisu nice. Jam 11 udah ketemu es kelapa, jam 1 udah nemplok di warteg Bahari, subsidi lagi. Pulang ke rumah jam 5, pura-pura lemes, baju dikibas-kibasin, aduh panas banget. Istrinya berempati, ya Allah Mas, capek banget kali nyari duit ya. Apa kata dia? Ya nggak apa-apa deh, namanya gue jihad. Kan enak gitu tuh. Ya, makanya Lebaran besok itu Pak, itu bukan lebarannya ahlul iman. Ahlul iman itu cuma 1 hari lebarannya Pak. Digirang doang Pak. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Yang pertama apa? Inda fitri. Ketika dia berbuka. Para ulama mengatakan fitr di sini artinya berbuka harian kalau ketemu maghrib atau berbuka di hari raya Idul Fitri. Bahagia Pak. Tanya Ustaz Slamet nih, guru saya yang udah bolak-balik lebaran di tanah suci Mekah. Beneran deh Pak, di Mekah itu euforia, bener-bener lebaran itu iman banget Pak. Wallah nggak semu. Bener-bener orang yang habis sebulan bermujahadah lebaran. Ini saya doakan yang ada di sini tahun depan itikafnya jangan di Al-Insan nih, di Masjidil Haram saya doain. Iya, tapi jangan minta sama ketua DPRD. Berangkat nih, beneran Pak. Saya doakan Bapak Ibu bisa beritikaf di malam-malam indah di Masjidil Haram. Beneran, rasakan nikmatnya beriktikaf 10 hari, bener-bener nggak keluar dari masjid kecuali buang hajat, ganti baju, nyuci, balik lagi. Luar biasa Pak. Ini pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jamin Pak, kalau kita 10 hari kagak pulang-pulang dari masjid Pak, iktikaf ini bukan karena kabur dari istri tagihan belanja nih Pak ya. Beneran dah. Pulang dari Masjidil Haram itu di malam takbiran Pak. Yang memisahkan kita dengan Ramadan itu azan maghrib. Demi Allah, itu iftar terakhir. Iftar terakhir Ramadan kita. Kalau tidak keluar air mata berarti kita bertanya, di manakah keimanan kita? Iftar terakhir kita besok nih, iftar terakhir. Azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai deh Ramadan. Para malaikat sudah kembali kepada Allah. Langit sudah berganti dengan langitnya Syawal. Maghfirah sudah ditutup, surga sudah ditutup, ampunan sudah tiada, berganti. Kalau Bapak bisa merasakan, gak usah pakai nunggu iktikaf di Masjidil Haram, pulang iktikaf malam takbiran itu. Bertanya nih hati setengah jiwa bertanya, ya Allah, mau girang, saya nggak tahu nih amalan keterima apa kagak. Saya mau sedih besok hari raya, farhatun lis-shaim, farhatun inda fitrihi, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbi. Oleh karenanya yang pertama Pak, mujahadah, kata Imam Said Hawa ada indikator pertama. Kalau kita sudah menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, kita itu sudah dicetak menjadi makhluk yang luar biasa. Kalau kita sudah masuk ke tangga yang pertama,
Orang beriman itu sudah tidak lagi pusing dengan masalah-masalah perintilan. Dia nggak mikirin lagi ada yang selingkuh. Kenapa? Mau gimana pun juga yang dia temukan di rumah itu adalah istrinya yang halal. Ini jangan gara-gara dia berantem sama bini di rumah, kagak akur di rumah, ketemu sama yang di kantor yang rada glowingan dikit. Kan dia ujian nih Pak. Betul kan? Saya sering Pak ngisi kajian di kantor-kantor, mau yang pemerintahan, mau yang swasta. Sering Pak. Itu sebelum ngisi 2 hari sebelumnya tuh pihak manajemen nelpon, Pak Ustadz boleh nggak berpesan, ini di kantor kami ini banyak indikasi buruk. Di antaranya apa? Salah satu indikasinya korupsi, yang kedua apa? Angka perselingkuhan di tempat kerja banyak Pak. Sebabnya apa Pak? Karena kita belum mampu menaklukkan Ramadan dalam diri kita. Kita di rumah, namanya ketemu istri Pak, ujiannya sendiri masing beda-beda Pak. Ada istri yang baterainya everyday, ada yang alkalin, ada yang ABC. Betul nggak Pak? Rumah tangga kita diuji macam-macam, istri juga begitu sama. Oleh karenanya ahlul iman ini dia tidak lagi ketemu masalah itu. Meskipun ahlul iman itu mutafawitun fi imanihim. Yang kedua kata Imam Said Hawa, kalau dia sudah mampu berada di tangga yang pertama, ini adalah gini. Kalau beliau menukil perkataannya Al-Imam Al-Ghazali yang disebut dengan saumu al-khusus. Kalau orang berpuasa baru mampu meninggalkan apa yang Allah halalkan, tetapi yang kedua nih, dia sudah mudmin itu apa? Candu. Tadi gambaran yang dikatakan Rasulullah, lau aliman nasu ma fi Ramadan. Kalau ada manusia yang mengerti tentang hakikat Ramadan, latamannau annas sanata Ramadan. Mereka akan berharap kalau sepanjang tahun itu Ramadan. Ini siapa? Ini yang sudah masuk tangga kedua. Yang berat, bingung. Makanya di sini ada kaitannya dengan ayat yang Allah katakan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. 1 bulan itu ada 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada bulan haram. Berapa Pak? 4. Nih Pak, ini Allah meletakkan atau menciptakan bulan ini bukan sembarangan Pak. Kalau kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan ini stabilizer nih. Dari 4 bulan haram itu ada nggak bulan Ramadan? Jawab Pak. Ada nggak? Coba saya ulangi lagi. Tadi udah saya bahas nih. 4 bulan ini apa aja? Baru tadi sebutin. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satunya Rajab. Coba nih Pak. Allah jadikan Ramadan itu seakan-akan di tengah. Agar apa? Agar Ramadan itu ketika kita meninggalkan Ramadan, iman kita stabil. Setelah nanti di akhir sebenarnya ada di pembahasan yang yang ketiga, ruh al-istiqomah. Setelah Ramadan kita akan ketemu dengan bulan apa? Syawal. Syawal bulan haram bukan? Bukan. Tetapi Rasulullah meminta kepada kita agar kita menjaga stabilitas keimanan kita. Salah satu di antara cara Rasulullah meminta itu dengan cara berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Supaya kita ba'da Ramadan ini jangan langsung nyungsep imannya. Kemarin paling getol, ke masjid paling rajin, ngalah-ngalahin DKM. Sholat subuh, azan subuh jam 4.40. Ini jam 4 udah di situ, DKM aja masih nyuap. Maghrib DKM jam 5 masih di rumah, dia udah di masjid. Ngapain? Nyari takjil gratis. Si paling DKM. Kalau bukan Ramadan kita nggak ada di masjid Pak. Segini nih. Kalau bukan Ramadan kita nggak itikaf. Berat. Makanya berkah Ramadan harus kita manfaatkan, kita nikmati semaksimal mungkin. Makanya ma'asyiral hadirin, ketika Ramadan ini berlalu akan ada bulan Syawal. Bulan Syawal bukan bulan haram, tetapi Rasulullah meminta kepada kita untuk berpuasa 6 hari. Stabil nggak imannya? Harusnya stabil. Dari Syawal berganti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan haram Pak. Beruntutan bulan haram.
Karena di dalamnya ini ada peristiwa-peristiwa besar, ibadah-ibadah besar. Saya doakan mudah-mudahan yang ada di sini bisa pergi haji. Bulan Zulqa'dah, Pak. Jangankan Zulqa'dah, bulan Syawal. Yang tahun ini sudah mendapatkan panggilan dari Allah, kemudian melalui panggilan Kemenak. Besok nih, malam hari raya, takbiran di mana-mana, Pak. Itu orang yang mau pergi haji nangis, Pak. Nangisnya bukan karena hari raya. Tanyain deh. Nangisnya apa? Ya Allah, sebentar lagi saya mau berangkat ke tanah suci. Itu ikatan iman yang gak bisa dipungkiri. Semakin bertambah bulan Syawal, orang pada sibuk makan nastar, ngabisin semur. Semurnya ada, ketupatnya habis, beli ketupat. Ketupatnya nyisa, semur kagak ada, bikin lagi semur. Begitu aja terus tuh, kagak habis-habis tuh. Coba deh. Tidak, Pak. Tidak bisa begitu. Mereka akan ketemu dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian, saya doakan sekali lagi bisa pergi ke tanah suci, Pak. Luar biasa, Pak. Nikmat yang paling indah, luar biasa ketika Bapak Ibu dengan berihram berada di tengah-tengah padang Arafah, mengangkat kedua tangan gini. Lihatlah betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita bisa melalui musim-musim kebaikan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Orang yang berhaji, yang gak berhaji bisa puasa Arafah, bahkan bisa sama-sama kurban. Selesai? Belum. Bulan Muharram kita masih ditunggu lagi dengan puasa Asyura, Tasu'a, Asyura. Apa ganjarannya? Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, Allah ampuni as-sanatal madiyah, dosa tahun lalu Allah ampuni. Oleh karenanya mujahadah yang kedua ini, Pak, ruhul mujahadah, indikatornya dua kata Sayyid Hawa. Yang pertama, kita sudah hebat nih. Makanya kalau kita sudah menaklukkan tangga pertama, Pak, semestinya umat di Indonesia itu mampu, Pak, menjadi generasi-generasi unggul dengan Ramadannya. Kalau orang bisa menjalankan Ramadannya dengan maksimal, nggak ada istilah pertamak dioplos, nggak ada. Minyak goreng dioplos, nggak ada. Emas dioplos, nggak ada. Perselingkuhan nggak ada. Korupsi nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah mampu meninggalkan yang halal. Semestinya yang haram lebih mudah. Yang kedua, indikator mujahadah, saya ulangi lagi, adalah idman ahlul iman. Candunya ahlul iman, ingin merasa tidak cukup meminta kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah sholat tahajud, Aisyah menggerakkan tangannya, ngeraba-ngeraba begitu, melihat Rasulullah lagi diri sholat tahajud. Dari kilatan cahaya itu terlihat kaki Rasulullah bengkak. Kemudian Aisyah tataraham alaihi, kayak berempati. Rasulullah, udah sih kalau sholat jangan sampai bengkak-bengkak begini. Kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Saya cuma mengapresiasikan atau mengapresikan rasa syukur aja. Nah, Ramadan ini jangan pernah kita merasa paling hebat. Makanya nanti ditutup akan ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini yang harus kita lantunkan di malam-malam seperti ini adalah doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian berbahagia, indikator Ramadan ini berhasil atau tidak adalah ruh al-istiqamah. Ruh al-istiqamah. Allah ketika mengatakan la'allakum tattaqun, ini bentuknya fi'lun mudhari'. Seakan-akan apa? Agar kalian senantiasa bertakwa. Yang diinginkan natijah dari hasil Ramadan ini adalah istimroriyatut taqwa. Takwanya itu berkesinambungan. Bukan di Ramadan doang. Bukan di Ramadan doang, bukan. Di Ramadan kita paling dekat sama masjid, paling dekat sama Quran, paling rajin beribadah. Tapi di luar Ramadan ini yang berat. Makanya tadi saya sedikit sudah bahas. Ketakwaan itu dengan kalimat la'allakum tattaqun dalam bentuk fi'lun mudhari', tujuannya akan ada kontinuitas. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana setelah Ramadan ada Syawal. Syawal Rasulullah minta kepada kita puasa 6 hari.
Kalau di tanah Jawa ada istilah lebaran apa Pak? Ketupat. Sayang 1000 sayang nih. Ada sekelompok teman kita ada yang menuduh itu bid'ah, tidak ada dalam agama. Sebenarnya bukan bid'ah. Itu adat yang berdasarkan syariat. Hari pertama Syawal kita nggak boleh puasa, hari kedua sudah mulai puasa sunnah. Dan itu dulu di tanah Jawa menjadi populer Pak, sekarang mungkin susah. Hari kedua udah mulai puasa sunnah, ketiga, keempat, kelima, hari ketujuh mereka baru ketemu ketupat. Ustadz Abdul Atik, orang Betawi, hari pertama kedua di rumah nggak ada ketupat, nggak ada sayur godok, diomongin CRT. Ustadz, lebaran nggak ada ketupatnya. Mau kita bilang apa? Mohon maaf Pak, lebaran ketupatnya hari ketujuh. Kata warga, ini Ustadz model begini beda tipis nih. Mana yang bokis sama yang ikutin sunnah beda tipis. Susah Pak. Makanya beruntung ulama-ulama tanah Jawa ngotot sampai tanggal ketujuh baru ketemu lebaran ketupatnya. Bukan bid'ah. Filosofinya dari apa? Kalau kita tidak memanfaatkan waktu di awal-awal Syawal, ini biasanya nih kayak model kita. Kapan kita baru ngeh bulan Syawal? Ngelihat tanggalan tanggal 20 Syawal masih mending, bapak-bapak nggak ada halangan nih, ibu-ibu baru puasa 3 hari, besok udah kagak puasa. Yang lebih parah lagi kadang baru ingat tanggal 24 Syawal Pak, ngelihat tanggalan, ya Allah, besok tanggal 24 bulan puasa, kita puasa ngos-ngosan Pak. Ujung-ujungnya bulan Syawal cuma 29 hari, yang hari ke-6-nya puasa di bulan Zulqa'dah. Kata malaikat, saya catat apa kagak nih? Saya catat apa kagak nih? Hari ke-6 Zulqa'dah nih. Catat apa kagak nih? Coba. Ya kalaupun kita mau mengambil fatwanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali nggak apa-apa dah. Imam Ibnu Rajab mengatakan kan gitu. Kalau kita mau melaksanakannya dicicil, 2 hari puasa, 2 hari libur, atau enggak sehari puasa, ini silakan aja nggak apa-apa. Yang penting di bulan Syawal. Ini salah satu di antara indikator ketakwaan yang Rasulullah inginkan. La'allakum tattaqunnya ini adalah agar kita itu berkesinambungan. Dan terakhir, ma'asyiral hadirin, jam 11 sudah, jangan terlalu lama. Di antara kita banyak yang ingin lanjutkan ibadahnya atau beristirahat. Allah Subhanahu wa taala ketika di malam-malam Lailatul Qadar ini, sebagian besar kita itu terkadang terpaku dengan amalan yang disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ini terkadang menipu kita juga. Pemahaman yang salah ini menipu kita. Jadi geber amalan di malam ganjil, di malam genap nggak geber. Semangat di malam ganjil, di malam genap nggak semangat. Bahkan panitia itikaf itu kalau di malam genap dengan PD-nya mengatakan, nih sahur gimana? Ya paling 20 porsi doang di malam genap. Tapi kalau malam ganjil, entar dulu, kuponnya berapa? Padahal Pak, yang diinginkan dari Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang lekat, berada di circle terindah yang Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh. Makanya saya termasuk yang kemarin ketika diskusi tentang gerakan pemuda-pemudi yang banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, saya sedikit rada saklek menjawabnya. Kalau cuma soal rapot akhir Ramadan, anak-anak kita mengatakan sudah menghatamkan 5 atau 6 kali, itu soal yang mudah. Betul nggak? Di sini banyak para asatidzah nih, para santri. Gampang Pak, orang kalau ingin dapat rapot hijau, rapot bagus di akhir Ramadan dengan mengatakan, Alhamdulillah saya menghatamkan 6 kali, 7 kali. Rumusnya begini, padahal ini tidak sesuai dengan keinginan Islam atau Ramadan sekalipun. Yang pertama begini Pak, orang kalau baca Quran 1 juz, kalau yang bacaannya lancar 1 juz itu antum butuh berapa menit? Coba, nih yang jawabannya udah wisuda qiraati dah, udah wisuda qiraati. Berapa Bu? 30 menit bisa nggak? Jawabannya bacanya lancar nih. Ustaz Selamat berapa menit? 1 juz. 30 menit. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Itu kan tartil ya. Ada yang lebih cepat lagi nggak?
Ada. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa yunzilu 'alaikal kitaba bukan gitu. Wah, udah enggak kedenger tuh. Katakan tartil. 1 juz membutuhkan 30 menit. Mari kita berhitung. Kalau 1 juz 30 menit, berapa jam yang dibutuhkan oleh seseorang di antara kita untuk bisa membaca 6 juz Al-Quran? Gampang, Pak. Berapa? 3 jam. Betul nggak? 3 jam selesai. Kalau 1 hari seseorang mampu membaca 6 juz, berarti di akhir Ramadan dia berapa kali khatam? Hah? 1 hari 6 juz. Berarti berapa kali? 6 kali kan? 6 kali khatam. Hebat nggak? Hebat nggak? Mau dijawab nih? Hebat nggak? Saya nggak ngejebak, Pak, tenang aja jawabin. Hebat nggak? Hebat. Kedengarannya hebat. Tapi ntar dulu. Kalau cuma membutuhkan 3 jam, antum kemudian dikatakan sebagai orang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Tetapi setelah 3 jam itu kita kemudian duduk manis berhalakoh dengan Netflix, duduk manis berhalakoh dengan drakor sampai 10 season, duduk manis berhalakoh dengan apa lagi, komik, duduk manis berhalakoh dengan apa lagi, Mobile Legend, dengan FF, game online, YouTube. 3 jam itu adalah cara kita berkhianat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang, 3 jam juga 6 juz selesai. Di sini, Pak, saya kemudian menyadari pantas seorang Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu menghatamkan 1 hari 2 kali di bulan Ramadan. 1 hari, siangnya sekali, malamnya sekali, Pak. Baru mikir saya. Tadinya dulu kita ketika mendengar nih, saya ketika lagi mungkin iman saya lagi jelek-jeleknya, sampai sekarang juga belum bagus-bagus juga sih. Ketika guru-guru dulu menjelaskan kanan Imam Syafi'i yakhtimu marrataini fil yaum fi Ramadan. Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali di bulan Ramadan. Saya waktu mikir gini, gimana caranya? Sehari 2 kali. Ternyata itu bukan karena akibat beliau ngotot baca Quran. Bukan. Ketika saya baca di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi, kuncinya 1. Kanu yastaghriquna fi awqatihim bitilawatil Quran. Karena mereka memanfaatkan sepanjang harinya itu dengan Al-Quran. Bukan dengan cara mengelabui diri kita. 3 jam baca Quran, 6 juz. Habis itu di ujung Ramadan laporan, nulis status Ramadan terindah, 6 kali khatmul Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan Ramadan yang akan datang. Paul, Allah juga tahu Netflix lu masih belum diinstal. Kemarin baru upgrade lagi tuh. Enggak, Pak, demi Allah bukan itu. Berat. Makanya mumpung masih ada sisa-sisa Ramadan. Saya beberapa hari ini alhamdulillah saya lihat di antara masjid yang kondusif. Saya di 2 tempat, saya tidak sebutkan masjidnya. Demi Allah saya terganggu itikaf. Bukan karena undangan, bukan. Ini kayak belagu banget Ustaz. Benar. Itu sholat qiyamul lail di situ aja nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman. Wallah nggak nyaman. Kenapa? Itu para mu'takif bawa anaknya segitu banyak dibawa. Orang tuanya sibuk beribadah, ayah ibunya sibuk ibadah, anaknya sibuk dengan gadget nih. Jam 2:30 imam qiyamul lail, dia sibuk. Mau kemana Ramadan kita? Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, di sisa malam yang terakhir ini, yuk benahi gitu. Hati kita adalah Ramadan, jasad kita Ramadan, akal kita Ramadan, pikiran kita Ramadan. Keluar dari Ramadan, Ramadannya pergi. Tetapi semangat Ramadan itu masih ada. Kita tutup dengan doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ketika Rasulullah ditanya ini, tujuan akhirnya apa? Karena seorang hamba yang tahu diri tentang dirinya, yang mengenal hakikat dirinya, dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit amalannya. Enggak.
Dia nggak akan bilang, ya Allah 5 kali saya khatam Quran, ya Allah 100 juta saya sedekah, ya Allah saya berikan THR istri saya, orang tua saya, anak-anak saya, ya Allah saya iktikaf 10 hari, ya Allah saya begini-begini. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalannya. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sampai engkau juga tidak, wala ana ya, bukankah ya? Tetapi Allah sudah menetapkan Rasulullah itu masuk al surga karena illa anta ghammadani Allahu bi rahmatih. Karena rahmat Allah itu sudah ditetapkan Muhammad itu ahlil jannah. Mau gimana pun juga, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cuma kita nih yang belum nasib kita belum ketahuan juntrungannya, tahu juntrungan? Ini istilah Betawi nih. Juntrungannya belum ketahuan, nasibnya belum ketahuan. Kita cuma minta Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Tujuannya apa, Pak? Jangan pernah mengingat-ingat amalan ibadah kita yang kemarin. Qiyamul lail kita, tahajud kita, Quran kita, sedekah kita, hatmul Quran kita, jangan. Malu, Pak. Kita yang baca Quran kadang tangan kanan kita ngebet, tangan kiri udah di ujung juz. Sering nggak begitu? Ngaji, Quran, tangan kanan ngebet, tangan kiri udah begini nih. Kalau mata lagi cepet-cepetnya dibuka nih. Tuh, 2, 3, ya Allah 3 lagi ya. Berat banget ya. Pengen cepet-cepet, sementara Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, wallahi law syabi'at qulubuna law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Kita itu kalau hatinya benar-benar bersih, Pak, demi Allah deh, itu kayaknya nggak akan ada puas-puasnya ngobrol sama Quran, baca balik lagi, dan nggak pernah lelah gitu. Saya kenal dengan salah seorang ustadz di Tanabang itu beliau itu punya kebiasaan puluhan tahun lamanya khatam Quran itu per 10 hari sekali. Orang soleh, Pak, Allah yarham, baru meninggal kemarin, beberapa bulan sebelum Ramadan. Itu ketika saya dengar kisah itu, Pak, Allah kasih dia keberkahan dalam hidupnya, anaknya berkah, keluarganya berkah. Tapi yang lebih daripada itu, saya katakan ini orang telah memahat, telah membangun keistiqomahannya ini bukan 1 hari 2 hari. Nah, Ramadan ini punya kesempatan. Kalau nanti setelah Ramadan kita menjadi orang yang istiqomah ke masjid, istiqomah dengan Quran, istiqomah puasa, istiqomah sedekah, orang nggak bakalan ada yang ngetawain, Mbak. Orang pasti mengatakan, luar biasa nih, lulus Ramadan begini model ini. Orang nggak akan curiga. Istri bapak juga yang tadi tahu bapak nggak soleh, oh dipuji-puji tuh Ramadan, bukan bapak yang dipuji. Ramadan dahsyat nih, suami saya berubah. Tapi kalau bapak, para suami tiba-tiba mendadak menjadi makhluk yang soleh, nggak pernah neraktir bini, tiba-tiba neraktir, nggak pernah transfer bini, tiba-tiba transfer, nggak pernah beliin emas, tiba-tiba beliin emas, nggak pernah masukin duit ke dompet istri, tiba-tiba ngasih duit 10 lembar. Istri nanyanya nggak macam-macam, Pak, Abi kawin lagi ya, tiba-tiba kok bahe mau. Orang masih ada curiganya, Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita menjadi orang ahli etikaf, di luar Ramadan itu sudah wajar. Kenapa? Kemarin dia etikaf mulu Ramadan. Tapi kalau kita di luar Ramadan tiba-tiba akrab dengan masjid, lewat Curug jam 9 masih di masjid, BKM deg-degan, Pak, tromol pindah semua tuh masuk. Masukin. Ada orang masih itikaf sampai jam 6 pagi nih. Tromol masukin, gembok semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 3 indikator ini kita bawa bukan hanya hingga Ramadan yang akan datang, tapi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.